Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS project pada mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan tentang keamanan routing protokol Triple A dan NTP menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut topologi yang disediakan, yang diberikan ada terdiri dari tiga server, kemudian dua switch yang dimana masing-masing switch terdiri dari dua klien. Eh, Ketiga router ini, Mataram, Praya, dan Selong, akan kita routing menggunakan metode OSPF, routing OSPF. Kemudian untuk IP-nya, subnet Mataram Praya dengan IP 192.168.0.0/30, kemudian subnet Praya Selong 192.168.0.4/30, kemudian LAN Praya 192.168.2.0/24, kemudian untuk LAN Selong 192.168.3.0/24, dan terakhir LAN Mataram 192.168.1.0/24. Kemudian sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Ini tabel pengalamatannya. Berikut kita lanjut ke nomor 1 tentang konfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Kita langsung ke router Mataram, elemen CLI. Kita masuk ke mode privilege. Setelah Mandalika, maksudnya untuk konfigurasi, mode konfigurasi, kita mulai dengan router OSPF 63, proses ID 63. Nah, kemudian kita di sini terdapat dua perintah network, yaitu yang menghubung, yaitu LAN atau IP yang langsung terhubung dan Mataram, yaitu LAN Mataram dan subnet Mataram dan Praya. Oke. Network 192.168.0.0.0.255 dan area 0. Dan network dengan 0.0, kemudian wildcard-nya 3. Dan kita jalankan perintah area 0, authentication message key, exit. Kita masuk ke interface 3 bit 0/0/0. Kita aktifkan autentikasi MD5-nya dengan key 46. Dengan key 46 dan sandi Narmada. IP OSPF message key 46 MD5 Narmada. Kita lanjut ke router WiFi. CLI. Ini belum. Nah, konfigurasi OSPF router Praya dengan perintah ren Mandalika ini sebagai konfigurasi, dan router OSPF 63. Di sini karena ada 3 network yang terhubung dengan router Praya, kita daftarkan ketiganya, yaitu subnet Mataram Praya dan Praya Selong. Kita langsung saja network 192.168.0 dan wildcard 0.0.0.3 area yang 0. Kemudian yang selanjutnya 0.4 dengan wildcard 0.3 dan 2.0 dengan wildcard-nya
255. Oke, area authentication message digits. Kita exit, kita masuk ke interface gigabit 0/0/0 0/0/0 SLGNT GE. Kita aktifkan IP OSPF misalnya key 46 MD5 Narmada. Oke. Kemudian kita ke interface gigabit 0/0/1 IP OSPF message 3K 46 MD5 Narmada. Sekarang ke Selong Mandalika configuration terminal router OSPF 03 kemudian network 192.0.0.0.255 areanya 0 kemudian 0.4 untuk yang kedua titik 3 ya benar area 0 authentication message digits exit kita masuk ke interface gigabit 0/0/1 IP OSPF 3K 46 MD5 Narmada. Ya, oke, sekarang kita menuju soal kedua yaitu koneksi, memverifikasi koneksi menggunakan sampel PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C ke PC D di LAN Selong, server NTP, Takas Plus, Radius di LAN Praya. Oke, pastikan seluruh verifikasi koneksi sukses. Kita coba ya. Ini pertama dari PC A ke PC B. Tutup. Oke, ini ya. Sebelum tutup PC A ke PC B, kemudian ke PC C ke PC D. PC D. Sukses. Kemudian PC A ke server NTP. Failed. Sebentar lagi sukses. Dan PC A ke Takas Plus sukses. PC A ke Radius ulang sukses. Sekarang kita coba yang dari klien di Sulong. PC C ke ini sukses. PC ke server Takas plus ke server Radius ya. Sukses semua. Kita coba untuk routernya. Router Mataram ke Praya sukses, Praya ke Selong sukses, dan Mataram ke Selong sukses ya, berhasil semua ya. Sekarang kita konfigurasi soal ketiga yaitu konfigurasi server Radius agar layanan triple A aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dengan sandi Rinjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi ke SSH ke setiap router tersebut. Oke. Kita masuk ke server Radius, kemudian ke service. Sini ada triple A. Kita service-nya kita on kan, kemudian kita diminta untuk client name. Kita masukkan Mataram dengan IP-nya itu 192.168.
0.1, secretnya Rinjani, kita add, kemudian Raya dengan klien IP itu 192.168.2.254, secretnya Rinjani, server tabnya Radius, oke. Terakhir Selong, klien IP-nya 92.168.0.6, secretnya Rinjani. Kemudian kita diminta untuk membuat username. Kita Mataram, passwordnya Mataram. Kemudian ada Praya, passwordnya Praya. Dan terakhir Selong, Selong. Oke. Oke, soal nomor 3 sudah. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu konfigurasi SSH server pada router Mataram, Paraya dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan nama domain ubg.lokal. Oke. Kita ke router Mataram. Kemudian kita, ini karena ini sudah masuk ke mode privilege, kita langsung saja konfigurasi terminal. Kemudian kita set IP, domain name, ubg.lokal. Kemudian kita membuat crypto key RSA dan panjang 1024 bit. Dan perintah crypto key generate RSA. Panjangnya 1024. Udah. Kemudian C, membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi Sembalun sebagai backup lokal database. Oke. Username netadmin, kemudian secretnya Sembalun. Ya, ini keterangan SSH 5 enabled, SSH has been enabled, sudah diizinkan, bisa diizinkan ya. Sekarang kita ke D, yaitu mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat key pada soal nomor 3. Oke, ini karena ini perintah baru, new model, ini perintah radius yang baru ya, radius server BG radius, dan dengan address versi 4 192.168.2.3, ini IP server radiusnya. Oke, kayaknya Rinjani. Kalau udah muncul message seperti ini berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita ke langkah E, mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA radius. Jika server AAA radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Oke. Kita accept pertama, kemudian kita authentication login default group radius. Langkah selanjutnya itu mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Line konsol 0, dan konsol 0, kemudian login authentication default. Langkah G yaitu mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Oke, kita ke line VTA node 4, login authentication default,
kemudian transport input SSL. Ya, ini sudah kita konfigurasi untuk router natural. Selanjutnya kita konfigurasi untuk router PRI juga. Masuk konfigurasi terminal, IP domain name ubg.local. Kita buat crypto RSA-nya, crypto key generate RSA, panjangnya 1024. Kita langsung ke membuat user lokal, username netadmin, secret sembalun. Ini sudah ya. Kemudian kita mengatur radius kliennya sehingga dapat terkoneksi ke server radius triple A. Kenapa new model, kemudian radius server ubg radius dengan address versi 4 119.68.2.3 Ringgani. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan autentikasi triple A pada router. Oke, authentication login di default group radius lokal. Langsungnya yaitu mengatur akses konsol dengan line konsol 0 login authentication default. Atur line 50Y, kemudian login authentication default dan transport input SSL. Sekarang untuk yang salah. Ini udah keluar dari mode sebelumnya, kita masuk ke mode privilege, mengendalikan information terminal, IP domain name ubg.local, kemudian crypto key generate RSA panjangnya 1024. Kemudian kita membuat user lokal ini, username netadmin secretnya sembalin. Ya. Kita atur radius kliennya, ada new model, terus radius server ubg radius IP address IP versi 4 119.68.2.3, kemudian key-nya Ringgani. Selanjutnya kita mengaktifkan autentikasi triple A. Authentication login default radius. Oke, kalau long konsol 0, kemudian login authentication default, atur line 50Y sekarang, line 50Y 04 login authentication default, transport input SSL. Sudah kita konfigurasi semua routernya untuk radius klien ini. Sekarang kita ke soal nomor 5, yaitu verifikasi akses konsol pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server triple A radius.
Oke, kita ke router di Mataram. Caranya itu kita keluar terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan username Mataram, passwordnya Mataram. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke mode ke mode user biasa. Oke, sekarang kita ke verifikasi untuk router Selong. Kita keluar dulu. Teruskan Selong, Selong berhasil. Terakhir kita verifikasi untuk Praya. Exit, Praya, Praya. Ini sudah sudah berhasil semua. Sekarang kita verifikasi akses SSH ke setiap router yaitu Mataram dari PCA, Praya dari server NTP dan Selong dari PCC menggunakan username password yang tertetapkan di server Triple A Radius. Oke, coba yang PCA ke Mataram terlebih dahulu ke desktop. Command prompt kita berikan SSH NL username Mataram request 19.1.254 maksudnya Mataram. Nah, ini berarti sudah terhubung ya. Kita lanjut ke eh, servernya NTP. Ke desktop, ke command prompt, SSH min L, saya 92 198 titik 2.254. Oke, passwordnya terakhir. Ini udah terhubung juga. Udah bisa login menggunakan SSH maksudnya. Terakhir kita ke menggunakan PCC. Ke desktop, command prompt, PCC, yaitu SSH L selong 9298.3.1. Maksudnya selong. Sudah terhubung benar. Soal nomor 7 yaitu konfigurasi server Tasak Plus agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW Mataram dan switch Selong terkoneksi ke server Tasak Plus menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora. Selain itu, buat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap switch tersebut. Oke. Kita masuk ke server Tasak Plus sini, kemudian ke service dan pada service triple A kita aktifkan. Kita membuat client name SW Mataram, nah client IP-nya itu 192.168.1.253. Secretnya menggunakan Tambora. Server type-nya Tasak Plus. Tasak. Add. Kemudian yang kedua yaitu SW Selong. SW Selong, client IP-nya 192.168.3.2. Secretnya Tambora. Kemudian server type-nya itu Tasak. Oke. Add. Nah. Kemudian kita membuat user, misalnya SW Mataram, passwordnya dulu SW Mataram, dan SW Selong, SW Selong. Oke, ini langkah ketujuh sudah selesai. Kita lanjut ke langkah soal ke-8, konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Selong dengan ketentuan sebagai berikut. A. Menggunakan nama domain lokal UBG. Oke, kita langsung ke switch Mataram. Kita masuk ke mode privilege dan kita passwordnya untuk masukkan menu konfigurasi, sorry, IP domain name UBG lokal. Nah, kemudian kita membuat crypto key RSA dan panjang
1024 bit, sama seperti yang tadi, crypto key, generate RSA, panjang 1024. Ini udah. Kemudian kita membuat langkah ke C, sorry, membuat user lokal dengan nama login admin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Oke, username, netadmin, secret sembalun. Sudah. Eh, yang ke D, mengatur step switch sebagai pesak plus client sehingga dapat terkoneksi ke server triple A tasak menggunakan yang telah dibuat pada soal nomor 7. Soal new model, kemudian tasak server hostnya 1998.2, tasak server key Tambora. Langkah ke E, mengaktifkan autentikasi triple A pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server triple E tasak plus. Jika server triple E tasak plus tidak tersedia, maka menggunakan local database. Okay. Authentication, login default group tasak plus, dan kita ke langkah ke F, mengatur akses lain VTY agar menggunakan metode autentikasi triple E yang telah didefinisikan dan menerima koneksi melalui SSH. Line VTY 015, kemudian login authentication default, transport into SSH. Sudah. Oke. Si Mataram sudah kita konfigurasi. Selanjutnya ke SW yang di Selong. Ke CLI. Konfigurasinya sama. Oke. Baik. Itu kita masuk ke menu privilege, Mandalika, konfigurasi terminal, dan kita tambahkan IP domain name obg.local, kemudian itu generate RSA panjang 1024, kemudian username netadmin, secretnya sembalun. Oke, sudah di enable. Selanjutnya AA new model, pasang server, proses 1998.2.2 dengan pasak C Tambora. Kita atur authentication login default menurut pasak plus 4. Oke, kita ke line PTY 015 login authentication default, typo default. Kita ke transport input SSH. Oke, sudah ya. Oke, kita lakukan verifikasi tanggal 9, yaitu melakukan verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram dari PC B dan SW Selong dari PC D menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server triple E Tasaklas. Oke, kita untuk yang Mataram berbeda dari PC B desktop, masukkan SSH minus L SW Mataram IP 168.253 dengan passwordnya SW Mataram. SW Mataram. Ini udah berhasil ya. Kemudian kita ke
verifikasi yang ke SV Selong. Nah, dari PCD, desktop, command pro, kemudian ini IP-nya, SSH minus L, SV Selong, dan IP 192.168.3.2, passwordnya itu SW, sorry, SW, SW, Selong, SW, nah, nih SW Selong sudah berhasil ya diverifikasi. Oke, soal ke-10, konfigurasi NTP klien pada switch SW Mataram dan SW Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58 dan sandi Sangkaryang. Verifikasi hasil sinkronisasi pada pada setiap switch tersebut. Oke. Pertama kita pastikan dulu sudah dikonfigurasi. Kita ke service, kita ke NTP. Ini udah key-nya 58, passwordnya Sangkaryang. Ini sudah. Kita ke eh, switch Mataram dan Selong. Kita switch Mataram, kita tes. Oh, kita tes terlebih dahulu. Bagus, kalian kita tes loginnya ini. Rasa SW Mataram, SW Mataram. Bahasa. Kita mengenal privilege, Mandalika, konfigurasi terminal, kemudian NTP server 192.168.2.1 dan NTP authenticate, kemudian NTP authentication key 58 MD5 Sangkarea. Oke, then kita coba cek show NTP status. Oh, ini belum tersinkronis ya. Sambil tunggu terlebih dahulu. Nanti. Oke. Kita langsung saja ke SW yang di Selong, switch yang di Selong. Konfig, kemudian NTP server 192.168.1, kemudian NTP authenticate, NTP authentication key 58 MD5 Sangkaryang. NTP trusted. Astaga, ini yang kayak 58. Nah, kita N. Oh, ini yang saya kayaknya belum tadi di sini. Di sini. Ya, benar belum masukkan konfigurasi terminal NTP trusted berlanjut ulang NTP trusted key 58. Oke, coba kita show NTP status. Exit. Show NTP status. Oh ya, ini sudah tersinkronis ya. Yang ini sudah tersinkronis. Terkadang jika belum tersinkronis kita harus pakai fast forward gitu di sini. Kita klik 5 kali atau berapa kali ya, biar cepat waktu ini. Kita coba ini show NTP status. Show NTP status. Sorry typo. Show NTP status. Nah ini juga sudah tersinkronis ya. Sinkronis dengan
server FTP kita, yaitu 2.1. Ya, demikian video penyelesaian proyek UTS sistem keamanan jaringan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.